Kisru kepemilikan Pulau Pasir yang digugat warga Nusa Tenggara Timur, Ferdi Tanoni masih berlanjut meski Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan itu milik Australia. Namun sebelum itu kami ingatkan untuk penonton setia Kompas Militer agar menonton video ini sampai akhir dan tidak terjadi selisih paham. Menyatakan itu milik Australia, Ferdi Tanoni yang merupakan pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur mendesak Kemenlu untuk menjelaskan MOU Indonesia Australia terkait Pulau Pasir itu. Dalam hal ini, Ferdi Tanoni tegas mempertanyakan dasar tindakan Kemenlu menekan MOU Indonesia Australia terhadap Pulau Pasir selanjutnya. Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu negeri adidaya yang tentu banyak kepentingan sewaktu-waktu menyerang bahkan menguasai Indonesia. Jika sewaktu-waktu Amerika Serikat menyerang Indonesia, diprediksi ada beberapa negara yang siap membantu negara Indonesia. Lalu negara mana saja yang siap membantu tanah air? Simak ulasannya berikut ini. Adapun berita ini dikutip dari salah satu sumber berita yang berjudul 8 negara yang siap membantu Indonesia jika diserang Amerika Serikat. Yang pertama, Rusia. Rusia merupakan negara yang siap membantu Indonesia jika diserang Amerika. Hal ini karena Rusia merupakan sahabat dari Indonesia. Hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut sudah terjalin sejak zaman Presiden Soekarno. Selain itu sudah bahkan jadi rahasia umum jika Amerika merupakan musuh Rusia dalam hal politik dan militer. Yang kedua, Cina. Cina sama halnya dengan Rusia apabila Indonesia diserang Amerika. Cina menjadi negara yang akan membantu Indonesia. Selain Cina adalah sahabat Indonesia, Cina diketahui musuh bagi Amerika Serikat. Ini karena kekuatan ekonomi Cina telah menyaingi negara Amerika Serikat. Inilah yang membuat Amerika merasa terusik. Yang ketiga, Korea Utara. Korea Utara boleh saja menjadi musuh banyak negara, namun Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif, bukan salah satu pihak yang anti Korea Utara. Sebagai sekutu Cina sekaligus musuh utama Amerika Serikat, Korea Utara besar kemungkinan membantu Indonesia jika negeri adidaya tersebut menyerang Indonesia. Yang keempat, Turki. Turki sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Turki sebagai negara yang diprediksi akan membantu Indonesia apabila terjadi serangan oleh Amerika. Tak hanya itu, kedua negara ini juga memiliki hubungan diplomatik yang baik. Selain itu, pemerintah Turki kerap berseberangan dengan pandangan politik pimpinan Amerika Serikat.
Yang kelima, Mesir. Alasan Mesir membantu Indonesia apabila diserang oleh Amerika Serikat yaitu kultur hingga political interest. Hubungan diplomatik antar kedua negara ini juga cukup baik. Ditambah dengan faktor banyaknya penduduk Muslim Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi di Mesir. Yang keenam, Jepang. Meski dulunya Jepang menjajah Indonesia, namun sejarah juga mencatat bahwa Jepang hancur saat Perang Dunia Kedua usai dibom atom oleh Amerika Serikat. Terlebih hubungan bilateral Indonesia dan Jepang makin kesini justru sangat akrab dan hangat, maka bisa saja jika Jepang memihak Indonesia apabila diserang Amerika Serikat. Yang ketujuh, Thailand. Jika Amerika Serikat menyerang Indonesia, ada beberapa alasan yang mendorong Thailand untuk turut membantu. Salah satu yang terbesar adalah tentu adanya ikatan persaudaraan sebagai sesama negara Asia Tenggara. Selain itu, kedua negara ini memiliki hubungan diplomatik yang baik. Yang kedelapan, Sudan. Sudan, negara yang terletak di Afrika Utara ini bisa dibilang sangat menghargai Indonesia, bahkan punya hutang budi terhadap negara kita. Hal itu disebabkan oleh aksi heroik TNI yang membantu menjaga perdamaian di Sudan pada misi yang berlangsung di tahun 2014 hingga 2015. Lalu sebelumnya klaim Australia di Pulau Pasir jelas mengagetkan, di mana Indonesia selama ini selalu menghormati kedaulatan Barat. Australia menggunakan nota kesepahamannya dengan Indonesia tahun 1974 untuk mengklaim Pulau Pasir, melihat Pulau Pasir yang merupakan wilayah Indonesia masyarakat adat Timor Rote, Sabu dan Alor Naik Pitam. Masyarakat di sana bahkan secara terang-terangan akan menggugat pemerintah Australia ke pengadilan, tepatnya ke pengadilan Australia di Canberra. Sebuah langkah yang harus didukung penuh oleh semua elemen bangsa Indonesia. Ingat, kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan, di mana wujud nyata dari tindakan itu ialah menjaga kedaulatan NKRI. Memang sedari dulu hubungan diplomatik Indonesia dan Australia penuh gonjang-ganjing. Kementerian Luar Negeri buka suara mengenai perdebatan teritorial Pulau Pasir. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Qadir Jailani menjelaskan, wilayah tersebut memang milik Australia dan tidak pernah menjadi bagian Nusa Tenggara Timur. Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris. Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Asmor 1933 dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi negara bagian Australia Barat pada tahun 1942. Tulis Abdul Qadir di Twitter seperti dikutip Selasa 25 Oktober 2022. Abdul Qadir menyebut, menurut hukum internasional wilayah NKRI sebatas wilayah bekas Hindia Belanda. Pulau Pasir tidak pernah termasuk dalam administrasi Hindia Belanda. Dengan demikian, Pulau Pasir tidak pernah masuk dalam wilayah NKRI. Sebelumnya, pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor Ferdi Tanoni mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke pengadilan manual Australia di Canberra, ujar Ferdi dikutip di antara.